天干丁地之死，五行名。竟能接我一掌！你是客栈内人。Hai Farsudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada alur cerita kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2026. Untuk bagian yang pertama, film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang berasal dari kaum Zhanghui yang berjuang mematahkan kutukan berat dari para dewa dengan menyamar sebagai pejabat korup sehingga ia terikat pernikahan kontrak dengan Xin Mei, seorang kultivator abadi, dan bersama-sama menghadapi cobaan serta benih cinta yang tumbuh di antara mereka. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film pun diawali dengan menceritakan jika di dunia ini terdapat sebuah ras yang dikenal sebagai kaum Zhanghui. Karena sikap mereka yang tidak menghormati hukum langit dan para dewa, mereka dikutuk dengan 5 kekurangan, yaitu darah yang mendidih namun tidak bisa merasakan sakit, ketidakmampuan untuk tidur nyenyak, buta warna, dan makanan apapun yang masuk ke mulut mereka akan berubah menjadi busuk. Kutukan ini berlangsung selama ribuan tahun hingga para dewa menghilang dan tangga langit pun terputus. Demi membebaskan diri dari kutukan, kaum Zhanghui berusaha menanam pohon dewa untuk membangun kembali tangga langit. Mereka melanggar hukum alam dengan mengorbankan separuh usia mereka demi mempercepat pertumbuhan pohon suci tersebut. Tindakan ini memicu perang besar hingga akhirnya kaum Zhanghui berhasil dimusnahkan sepenuhnya oleh aliansi kaum manusia dan kaum rubah yang dipimpin oleh kultivator Agung Yuanzong. Meski telah musnah, semesta selalu memiliki ketidakpastian. Ada satu jalan rahasia bagi sisa-sisa Zhanghui untuk menjadi manusia biasa tanpa harus mencari dewa, yaitu sebuah ritual penyiksaan diri yang mematikan. Mereka harus menguliti diri, mengiris daging, mencabut tulang, dan mengganti darahnya sendiri. Namun ritual ini hanya bisa berhasil jika mereka mengikat perjanjian darah dengan kerabat terdekat di saat berada di ambang kematiannya. 世有战鬼族，不可变色，无人为求解脱，寻来遂欲献祭半数生，才在有狐族大祭司远转生为人，也未必只有战鬼人须得与至亲家。 Xin Mei, seorang kultivator wanita dari sekte abadi Westu Xinxie, tiba di penjara Kabupaten Wei. Meski status kultivator sangat dihormati, bahkan oleh raja dan jenderal, Xin Mei bersikap sangat rendah hati. Ia disambut oleh kepala penangkap Cuing untuk mengurus sebuah urusan pribadi yang sangat tidak lazim. 老罗，新仙子到，他老人家年纪大，牙口不好。坐吧。 Di dalam sel, Xin Mei menemui Lu Huai, seorang mantan pahlawan perang dan pejabat daerah Kabupaten Wei yang kini menjadi terpidana mati. Xin Mei datang bukan untuk membebaskannya, melainkan dengan sebuah tawaran yang mengejutkan. Ia ingin menikahi Lu Huai yang sedang menunggu jadwal eksekusi matinya. 新梅，新梅是这个梅，即将被处死的囚犯。 Xin Mei menjelaskan alasannya yang tidak biasa. Sejak lahir, ia diramal memiliki takdir pembawa petaka bagi suaminya. Semua pria yang dijodohkan dengannya selalu mati muda secara tragis. Menurut seorang ahli spiritual, Xin Mei harus menikah 3 kali untuk menghilangkan energi buruk tersebut. Menikahi Lu Huai yang sudah divonis mati adalah cara agar ia tidak perlu merasa bersalah atas kematian suaminya kelak. 那你呢？你为什么要成亲？ Mendengar tawaran tersebut, Lu Huai pun menyetujui tawaran itu. Ia sadar hidupnya tidak lama lagi dan ia sama sekali tidak memiliki keluarga.
Lu Huai takut mati dalam kesendirian tanpa ada seorang pun yang mengingatkannya menyalakan dupa atau membakar uang kertas untuknya di alam baka. Sehingga pernikahan ini menjadi sebuah transaksi yang saling menguntungkan bagi keduanya. 更适合你的了，也没有比他亲，我们成了亲，也没有几天。你这次回来。 Cuing lalu memberitahukan latar belakang Xin Mei kepada Lu Huai bahwa Xin Mei lahir pada tanggal 15 bulan ke-7, sebuah hari yang diramalkan akan melahirkan penyelamat dunia. Xin Mei memiliki bakat luar biasa berupa tubuh Dao, namun secara misterius tingkat kultivasinya hanya berada di level paling dasar, yaitu level Lian Qi, sehingga membuat banyak orang yang meragukan statusnya tersebut. 快快快！哦，没有血缘关系，他天赋。 先天道体，为什么只是练气期的修者？世间将迎来灭顶之邪庄的天骄，则想找一个修仙者。 Sementara Xin Mei kembali ke rumah masa kecilnya untuk menemui sang bibi, satu-satunya kerabat sedarah yang ia miliki. Sayangnya, tak lama setelah ia pulang, bibinya meninggal dunia dalam tidurnya dengan tenang. Kini Xin Mei benar-benar sebatang kara membulatkan tekadnya untuk segera menyelesaikan urusan pernikahannya. 我回来了。上次答应了给他带糕点， 突然还没来了，咱们跟他好好的。 Xin Mei lalu bertemu dengan teman-teman lamanya, termasuk Sun Yao, dan mereka takjub melihat Xin Mei yang tidak menua sedikit pun. Xin Mei menunjukkan sedikit keajaiban dengan mengubah air menjadi es, namun ia jujur mengakui bahwa kultivasinya sedang bermasalah akibat sebuah insiden di masa lalu, sehingga kekuatannya tidak setinggi yang orang bayangkan. 练气期，剑门中人不得插手。那你认识一位姓陆的官员吗？ 来话长，半年前。 Dari teman-temannya, Xin Mei mengetahui alasan mengapa Lu Huai divonis mati. Lu Huai dianggap sebagai pejabat brengsek dan korup. Di saat bencana banjir besar melanda dan rakyat mati kelaparan, Lu Huai justru menerima suap dan membiarkan para pedagang menaikkan harga pangan secara gila-gilaan. Karena kekejaman ini, ia pun dijatuhi hukuman mati dengan cara dikuliti. 也去看了吧？听到他们说，是这样的人吗？ 阿梅， 人人恨不得食他的肉。 喝酒，喝酒，来。 Meskipun mengetahui dosa-dosa Lu Huai dan diperingatkan bahwa kultivator tidak boleh mencampuri urusan duniawi, Xin Mei tetap teguh. Ia menyiapkan pakaian pengantin dan lilin pernikahan. Lu Huai pun menyerahkan seluruh uang simpanannya kepada Xin Mei untuk membantu biaya persiapan upacara tersebut. 成亲的仪式就在这儿办就行。我们2个人足够了。我不要了，送给你吧。你等我一下，这个给你。 Sebagai calon suami, Lu Huai memberikan sebuah jimat keselamatan yang pernah diberkati di kuil untuk Xin Mei. Lebih jauh lagi, Lu Huai diam-diam memberikan giok teratai hijau, sebuah pusaka pelindung tingkat atas kepada Xin Mei sebagai kompensasi karena bersedia menikahi pria hina sepertinya ini. 谢谢你，愿意嫁给。 Kemudian Xin Mei menerima pesan gaib dari gurunya. Sang guru memperingatkan bahwa Xin Mei telah berkali-kali melanggar aturan sekte dengan ikut campur urusan fana yang mengakibatkan kultivasinya turun hingga 3 kali lipat. Sehingga gurunya mendesaknya untuk segera kembali ke Westu Xinxie setelah urusannya selesai. 还有一些事情需要处理，稍需一段。 Xin Mei merenungi di depan makam kakeknya yang dulu sengaja disiapkan juga untuknya. Ia mempertanyakan makna sejati dari kesempurnaan hidupnya. Apakah menjadi seorang dewa yang abadi atau menjadi manusia yang memiliki ikatan keluarga yang kuat karena ia merasa bersalah karena gagal berbakti kepada keluarganya demi mengejar jalan keabadian. 遗留了这块墓地。 Singkatnya hari pernikahan pun tiba. 新仙子送来的婚服。 Tanpa iring-iringan keluarga atau keramaian, Xin Mei mengenakan gaun pengantin merah dan menaiki tandu menuju penjara. Perjalanannya diiringi oleh nyanyian sendu yang menggambarkan tentang darah, dosa, peperangan, dan obsesi manusia di dunia fana. 多谢了。 青丝绕一缕。
di dalam penjara yang suram. Dengan dibantu oleh kepala penangkap Chuing, Xin Mei dan Lu Huai melangsungkan upacara sujud pernikahan. Karena keduanya sebatang kara, mereka hanya bersujud kepada langit, bumi, dan dewa jodoh, mengikat janji sehidup semati yang usianya hanya tinggal menghitung hari. Setelah resmi menjadi suami istri, Xin Mei bertanya apakah Lu Huai takut menghadapi hukuman dikuliti dan apakah ia menyesali segala kejahatannya terhadap rakyat. Lu Huai menjawab dengan terang bahwa ia memang takut, namun ia percaya setiap manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan menganggap hukuman ini sebagai karmanya. Kemudian Xin Mei bertanya kembali apakah ada keinginan terakhir yang bisa ia wujudkan sebagai seorang istri. Lu Huai tidak meminta hal yang muluk-muluk. Ia hanya meminta Xin Mei untuk pergi ke koridor rumah lamanya, membawa satu pot bunga yang ia pelihara dan menyiramnya agar bunga itu tidak mati layu.我去了陆宅。 Singkatnya, menjelang eksekusi, pejabat pengadilan bertanya kepada Lu Huai apakah ia ingin mengajukan banding. Namun Lu Huai menolak dan tetap bersikap acuh tak acuh. Setelah melihat sendiri kediaman Lu Huai yang sangat kosong dan sederhana, ia tidak percaya bahwa Lu Huai adalah pejabat korup yang serakah. Di tengah diskusi tersebut, terungkap sebuah fakta baru dari catatan sipil bahwa Lu Huai yang sebatang kara ternyata baru saja mendaftarkan pernikahannya dengan seorang kultivator wanita bermarga Xin. Di sebuah kedai makan, para pelajar mencemooh Lu Huai sebagai pejabat brengsek yang pantas mati karena menaikkan harga pangan. Mendengar hal itu, seorang pria terpelajar bernama Tang Yao marah dan membela Lu Huai. Ia menegaskan bahwa orang-orang yang selamat dari bencana kelaparan justru beruntung nyawa kepada Lu Huai dan menyebut para pelajar itu buta akan kebenarannya. Oh, 是最后一面。 Sehari sebelum eksekusi, Xin Mei mengunjungi penjara untuk pertemuan terakhir kalinya. Mengetahui Lu Huai berasal dari perbatasan barat, Xin Mei membawakannya satu set pakaian kematian yang dijahit sesuai tradisi daerah tersebut. Hal ini dilakukan agar arwah Lu Huai bisa pergi dengan tenang dan bereinkarnasi menjadi manusia yang layak. 你不像是个坏人。 Dengan melihat ketenangan Lu Huai, Xin Mei mulai yakin bahwa suaminya itu tidak bersalah dan merupakan korban ketidakadilan. Namun Lu Huai menolak bantuan Xin Mei. Ia memberikan nasihat terakhir agar Xin Mei berhati-hati karena siasat dan kelicikan hati manusia jauh lebih rumit serta mematikan dibandingkan urusan kultivasi. 终归是好的。 你若不惹他，他不会找你麻烦。 Setelah perpisahan itu, Xin Mei melanjutkan tugas sektenya menuju lembah Chongling. Karena hujan badai, ia terpaksa berteduh di penginapan Fulai. Di sana, ia bertemu dengan Xiao An dan Nyonya Bos yang menawarkan kehangatan arak. Meskipun Xin Mei sebenarnya tidak terbiasa minum. 让我来取杯热酒为你暖暖。好酒，这就来了，挺慢用。酒直暖身，不醉人的。 Ketenangan penginapan terusik oleh kehadiran Mei Sanjun, pendekar peringkat kedua di dunia persilatan yang dijuluki sebagai si pedang tembaga. Mei Sanjun datang bukan untuk mencari masalah dengan manusia, melainkan memburu siluman yang dilaporkan telah memangsa manusia di daerah tersebut. Mei Sanjun dan Xin Mei bekerja sama membasmi siluman lipan kepala merah yang menyamar di penginapan. Xin Mei menggunakan teknik api yin dan yang, sementara Mei Sanjun menunjukkan kehebatan bela diri manusia biasanya yang mampu melampaui kekuatan spiritual. 天干丁地之四，五行如此。
Di akhir pertarungan, Xin Mei menunjukkan sisi lembutnya dengan melepaskan siluman kelinci yang tidak bersalah. 去吧。得，白毛会一场，江湖高手榜排行第2。喂，书生，你应该找个护卫护送你上chiến场。 Dalam percakapan dengan seorang pelajar, Xin Mei akhirnya memahami strategi ekonomi Lu Huai. Ternyata Lu Huai sengaja menaikkan harga pangan untuk memancing para pedagang luar datang ke Kabupaten Wei. Saat stok melimpah, harga otomatis menjadi turun. Kebijakan ini menyelamatkan nyawa banyak orang, namun rakyat yang picik hanya mengingat harga mahal di awal saja. 价粮，于是粮商们，他可是做了一件好事啊！我总觉得陆大人的罪这着实太快了些。谁就是那个出头歹鸟？ Singkatnya hari eksekusi pun tiba. Lu Huai menghadapi hukuman yang mengerikan tanpa mengeluarkan satu jeritan pun. Keteguhan hatinya membuat warga yang menonton mulai merasa ragu akan kesalahan sang pejabat. Algojo, Wang Qiandao melaksanakan tugasnya hingga sayatan terakhir dalam keheningan yang mencekam. Sesaat setelah Lu Huai mengembuskan nafas terakhirnya, lalu fenomena aneh pun terjadi. Salju turun dengan sangat lebat di Kabupaten Wei. Warga percaya bahwa alam sedang berteriak menyatakan ketidakadilan. Langit seolah-olah memberikan kesaksian bahwa Lu Huai mati sebagai orang yang difitnah. 爷，且有道呢。大人是不是真的被冤枉了？慎言。 Kemudian Xin Mei kembali ke Kabupaten Wei untuk memakamkan jasad suaminya di dekat makam keluarganya. Ia merasa menyesal karena telah memaksakan perjodohan ini tanpa memahami beban yang dipikul oleh Lu Huai, sehingga ia berjanji akan membakar kertas doa agar Lu Huai tenang di alam baka. Chu Ying, salah satu petugas di biro pemerintahan, memutuskan untuk mengundurkan diri. Ia merasa tidak lagi memiliki jodoh dengan pekerjaan tersebut. Setelah menyaksikan bagaimana ketidakadilan bekerja, ia lebih memilih hidup bebas daripada terus berada di bawah sistem yang korupsi tersebut. Kemudian sebuah misteri pun terungkap bahwa Lu Huai yang telah dieksekusi ternyata terbangun kembali setelah 3 hari, namun ingatannya telah menghilang. Hal ini berkaitan dengan rahasia kaum Zhanghui yang bisa kembali hidup jika melakukan ritual tertentu. Temannya, yaitu Chu Ying, mengingatkan bahwa Lu Huai kini harus benar-benar belajar berperan sebagai manusia seutuhnya. Di sebuah kedai, orang-orang membicarakan tentang memudarnya energi spiritual di dunia. Sejak tanggal langit hancur, bahkan kultivator level tinggi seperti Yuan Ying sangat jarang ditemukan. Hal ini membuat posisi sekte abadi mulai tersisi oleh kekuatan militer dan kekuasaan kaisar yang semakin absolut. 12仙门一家独。 Xin Mei pun menyadari bahwa kasus suaminya penuh dengan konspirasi pejabat tinggi. Meskipun jalan hancur akibat longsor dan penuh bahaya, ia memutuskan untuk tidak tinggal diam. Xin Mei yang menetapkan niatnya untuk menuju ibu kota guna mengungkapkan kebenaran dan mencari keadilan bagi suaminya. 打听一下。 Setelah itu Xin Mei menghadang kereta kuda Song Qingbao, sekretariat dokumen istana. Dengan dingin, ia mengonfirmasi daftar nama pejabat yang ia incar, yaitu Liang Wenjing, Chen Zi, Zhou Yifu, dan Zhou Qian. Ia memberi pesan agar mereka menyiapkan pesan terakhirnya sebelum nyawa mereka direnggut olehnya. Untuk melewati pemeriksaan ketat pengawal bayaran, rombongan menyamar sebagai pedagang keliling. Mereka mengaku hendak memberi perlengkapan festival Zongyuan di kota sebelah untuk dijual kembali, dan penyamaran ini berhasil mengecoh penjaga. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Mei Sanjun, pendekar peringkat kedua di dunia persilatan. Ironisnya, sang ahli pedang legendaris ini sedang jatuh miskin dan terpaksa meminjam uang hanya untuk sekedar makan selagi menunggu buronannya keluar dari penginapan. 二位
可否？多了，一半就够。 Kemudian rombongan tiba di penginapan milik Liniang. Tempat ini memiliki reputasi unik sebagai zona netral. Siapapun yang masuk ke dalamnya, baik perampok maupun buronan negara, tidak boleh diserang. Di sini Lian yang menegaskan bahwa yang ia jual bukanlah sekedar makanan, melainkan keamanan bagi yang menginap. 去拿龟啊！抓他呀！张扬大盗，只要进了这间客栈，瞧见刚才门口那位娇滴滴的老板娘。 Terungkap bahwa penginapan ini bukanlah kedai biasa. Lin Yang adalah murid dari si pisau cepat, Hu Chuan, ahli peringkat ke-8. Pelayannya adalah Tangan Awan, dan sang koki gemuk juga merupakan ahli bela diri tingkat tinggi yang fisiknya kebal terhadap senjata tajam. 和你一样不信归人，你一个赏金卫还会捉？ Ketegangan memuncak di saat salah satu tamu diidentifikasi sebagai Feng Hong Yidao, pendekar peringkat pertama yang dijuluki sebagai Raja Neraka Pencabut Nyawa. Kehadirannya memicu kemarahan tamu lain yang menyimpan dendam atas pembantaian 20 nyawa, atas pembantaian 27 nyawa di pos keluarga Lei 8 tahun silam. 就是无论你是什么身份。 Meskipun pedang sudah terhunus, Lin Yang menghentikan pertikaian dengan menagih ganti rugi atas kerusakan barang pecah belah. Ia mengingatkan bahwa peraturan penginapan bersifat mutlak. Jika ingin membunuh, maka mereka pun harus keluar dari sini. 赔钱。我以前认识的一个人，长得还11年前呀，就长你这个，你30两好了。 你竟敢动我！是梁文锦那个狗贼指使我这么。 Kemudian Cuing lalu berbicara dengan Lu Huai dan mengungkapkan jati dirinya Lu Huai sebagai makhluk campuran kaum Zhang Wei dan manusia. Lu Huai menderita 5 kekurangan dan harus melewati rintangan berat, yaitu mengganti kulit, daging, tulang, dan darah hingga hati untuk bisa menjadi manusia seutuhnya. Terungkap bahwa pernikahan antara Lu Huai dan Xin Mei adalah sebuah sumpah ikatan darah. Ikatan ini menghubungkan kesadaran mereka agar Xin Mei bisa membantu Lu Huai bangkit kembali saat ia berada di ambang kematian selama proses transformasi raga. 叫你的。 你叫梅山君。 Tak lama kemudian, Mei Sanjun datang dan menjelaskan alasannya menolak bergabung dengan Sekte Abadi karena ia ingin membuktikan bahwa manusia biasa bisa menjadi mulia melalui bela diri tanpa harus memiliki akar spiritual guna memecah dominasi para kultivator yang dianggap terlalu berkuasa. Mei Sanjun mengakui bahwa hidup sebagai pendekar sangatlah sulit karena masalah biaya hidup, sehingga ia pun terpaksa bekerja sebagai pengawal bayaran untuk memburu penjahat seperti Chen Gong, seorang pembunuh keluarga demi uang. 是宋大人，途经此地。 Tuan Song Qingbao juga datang ke penginapan tersebut supaya ia tetap aman dari ancaman. 哎呀，我这儿堵得慌，吃不下。只需把你的事儿写成状子，再去东。 Di bawah pengaruh arak, Sekretaris Song mengakui bahwa bencana kelaparan di Kabupaten Wei adalah ulah manusia. Pejabat korup mengganti batu tanggul dengan jerami dan lumpur, menyebabkan tanggul runtuh saat hujan lebat dan menghancurkan 9 kabupaten. 那修舍理应在魏县杀个痛快。你若是再引，可就要。 Lu Huai, suami Xin Mei, dijadikan kambing hitam oleh sistem istana demi menstabilkan kemarahan rakyat. Meskipun ia adalah pejabat yang jujur, namun ia dikorbankan oleh pejabat tinggi seperti Liang Wenqing untuk menutupi kebobrokan pemerintahan. Hingga kabar mengerikan menyebar ke seluruh kota bahwa Tuan Zhao dan Tuan Zhou tewas dengan kepala tertebas di rumah mereka yang dijaga ketat. Serangan tersebut dilakukan oleh kultivator yang hanya meninggalkan kilatan energi tanpa terlihat wujudnya, membuat ibu kota diliputi oleh ketakutan. Tuan Chen, pejabat ketiga dalam daftar, melarikan diri ke kemah Jinming untuk mencari perlindungan militer. Namun ia diingatkan bahwa pasukan tentara sehebat apapun tidak akan bisa menghentikan kemarahan seorang kultivator yang sudah melupakan rasa takut akan kematiannya.
Tindakan Xin Mei mencampuri urusan dunia dianggap melanggar sumpah ajaran sekte. Hal ini memicu kedatangan para murid dari berbagai sekte besar mulai memperlihatkan diri. Lin Muhan, pemimpin muda Gunung Lingji, hadir bersama adik seperguruannya yaitu Jiang Ji. Tak lama kemudian turut serta Jin Lun, seorang kultivator lepas, serta Nangong Kuhong dari Gua Riyue yang mahir menggunakan musik sebagai senjatanya. Para kultivator dari berbagai aliran ternama mulai menunjukkan jati diri mereka di hadapan pejabat pemerintah. Mereka sepakat untuk bekerja sama menangkap Xin Mei yang telah mengacaukan ibu kota. Pejabat Song Qingbao yang merasa nyawanya terancam merasa sangat lega dengan kehadiran para kultivator abadi tersebut. Ia memohon agar mereka segera menangkap Xin Mei sehingga ia tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Lin Muhan meyakinkan pejabat tersebut bahwa semuanya akan beres di bawah perlindungan Gunung Lingji. Meskipun Song Qingbao ingin mereka segera berangkat, Lin Muhan menolak untuk terburu-buru. Para kultivator tersebut memutuskan untuk makan dan minum terlebih dahulu di kedai. Sementara Song Qingbao yang gemetar memilih untuk beristirahat di kamar sambil dijaga ketat. Di tengah suasana tegang, Zhuo Yingying mencoba menggoda Lu Huai di kedai tersebut. Namun Lu Huai itu menolaknya dengan dingin sehingga Zhou Yingying menuduhnya sebagai pria tak berperasaan. Ketegangan pecah ketika terungkap bahwa makanan di kedai tersebut telah dicampur dengan serbuk penakluk kultivator dari lembah Chongling. Sebuah serangan mendadak terjadi, namun Lu Huai secara mengejutkan mampu menahan serangan dari seorang kultivator, menunjukkan kekuatan fisik yang setara dengan level Zhenhua. Setelah kesalahpahaman tersebut mereda, Lin Muhan memberikan pil Yang Yuan sebagai bentuk permintaan maafnya. Pil ini bukan hanya obat penyembuh luka, tetapi juga mampu meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Kejadian ini membuktikan bahwa selisih antara kultivator dan manusia biasa sedalam lautan. Di tempat lain, di Wastu Xinxie, seorang murid bernama Seng melakukan tindakan nekat. Ia menyegel titik akupuntur gurunya sendiri menggunakan teknik 9 nafas agar sang guru tidak bisa ikut campur. Seng menemukan surat dari istana tentang seorang kultivator wanita bermarga Xin yang dicari karena membunuh pejabat. Seng menduga kuat bahwa kultivator wanita yang dimaksud adalah kakak seperguruannya sendiri. Sang guru mengakui bahwa Xin Mei memang bersikeras turun gunung dengan alasan menjenguk bibinya yang sakit. Namun ia tidak menyangka Xin Mei akan pergi ke ibu kota untuk membalaskan dendam suaminya. Xin Mei akhirnya muncul dan berhadapan langsung dengan Tuan Gui dari aliran King Hong. Tuan Gui memperingatkan Xin Mei bahwa mencampuri urusan dunia fana akan menghancurkan kultivasinya. Namun Xin Mei tidak peduli dan tetap bersikeras masuk ke kediaman pejabat. Kemudian Tuan Gui mengeluarkan pusaka kegelapan bernama Panci Biri untuk memurnikan jiwa Xin Mei. Pertarungan ini hampir merenggut nyawa Tuan Gui, namun ia berhasil selamat berkat pengorbanan gagak spiritual miliknya yang menahan tebasan pedang Xin Mei. Setelah itu Tuan Gui mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu sebuah formasi sihir yang mampu memutarbalikkan waktu sejauh 60 tahun di dalam ruangan kecil. Dengan kekuatan ini, Tuan Gui kembali ke masa jayanya di saat ia berada di puncak kekuatan, sementara Xin Mei yang masih muda dianggap tidak akan mampu untuk melawannya.
Di dalam ruang kematian tersebut, Xin Mei mengungkapkan alasannya melakukan pemberontakan. Meskipun ia hanya kultivator level Lian Qi tingkat 4, namun dia tidak tahan melihat ketidakadilan di dunia, di mana orang baik difitnah dan ditindas oleh kekuasaan. Baginya, prinsip Dao harus sejalan dengan membela kebenaran manusia. Xin Mei mengejutkan Tuan Gui dengan mengungkapkan bahwa ia sebenarnya pernah menyentuh level Jin dan level Intimas. Ia sengaja menahan diri di level rendah demi prinsip kemanusiaannya. Akhirnya, Xin Mei berhasil menghancurkan formasi waktu tersebut dan mengalahkan Tuan Gui. Akibat pertarungan dahsyat tersebut menyebabkan fenomena aneh di langit ibu kota, termasuk petir energi ungu. Rakyat dan para pendekar menyadari bahwa ada kultivator hebat yang sedang bertarung. Ibu kota yang ramai kini diliputi oleh rumor tentang istri Tuan Lu yang menuntut balas dendam. Singkatnya, di pasar dan kedai-kedai, orang-orang mulai membicarakan sosok Lu Wei, suami Xin Mei. Lu Wei adalah pejabat jujur di Kabupaten Wei yang menyelamatkan rakyat di saat musibah kelaparan, namun justru dijebak oleh pejabat korup dan dihukum mati secara kejam. Begitupun dengan Xin Mei, meskipun dianggap sebagai penjahat oleh istana, namun di mata sebagian rakyat, Xin Mei adalah pahlawan bagi suaminya. 不是，光给他酒就好。进来的，带我进。这会有危险。被抢了。 Setelah pertarungan besar, Xin Mei menghilang. Ia sebenarnya terluka parah dan bersembunyi, sehingga dua anak kecil yang pernah ditolong ayahnya mencoba membantunya. Mereka bahkan berniat menjual diri mereka sendiri demi mendapatkan uang untuk membelikan obat bagi sang dewi. Anak-anak tersebut membawa seorang tabib, namun ternyata pria itu hanyalah penipu yang menjual pil palsu bernama pil gizi lengkap. Namun ketulusan anak-anak itu menunjukkan betapa besarnya dampak kebaikan keluarga Lu di masa lalu. Saat ini, Lin Muhan menyadari bahwa mencari Xin Mei di ibu kota yang luas tidaklah mudah. Ia berencana melacak keberadaan Panji Biri milik Tuan Gui yang hilang, karena Panji Biri adalah roh senjata jahat yang menyerap cahaya. Tempat tergelap di ibu kota adalah lokasi persembunyian benda tersebut, dan kemungkinan besar lokasi Xin Mei berada di sana. 追没疯了，刚才不是还好好的吗？就是毕日帆所在之处。 一个吹笛子的，还有那个调戏你的。 Setelah itu Lin Muhan mengaktifkan formasi sihir yang menyalakan ribuan lampu di seluruh ibu kota secara serentak. Cahaya ini berfungsi sebagai radar untuk menemukan titik kegelapan yang absolut, sehingga di saat lampu-lampu tersebut bersinar, pusaran masalah baru dimulai, sehingga nasib Xin Mei kini berada di ujung tanduk. 仙家树。 Nanggong Guhong dari Gua Riwe akhirnya berhadapan dengan Xin Mei. Dengan nada angkuh, ia mengejek status Xin Mei sebagai kultivator level Lian Qi yang dianggapnya tidak layak mendapatkan perhatian sebesar ini. Sehingga ia mendesak Xin Mei untuk menyerah demi menjaga nama baik alirannya. “程影剑不斩无名之辈。” Meskipun terluka parah dan dikepung, Xin Mei menunjukkan ketaguhan hati yang luar biasa. Baginya, selama ia belum mati, maka ia pun belum kalah. Ia siap mempertaruhkan kultivasinya demi membuktikan bahwa keadilan harus ditegakkan di dunia fana yang kotor.
即便残忍，世界冷暖融。中不中啊？呀，老陆，新仙子怎么样？送完法器又送花，他和你也就几面之缘吧。今天我心情好，我带你去个地方。我人来晚了，到的时候。 Sementara pejabat Liang semakin ketakutan saat mengetahui Xin Mei berhasil lolos dari kepungan pertama. Ia bahkan berniat memanggil para tetua dari sekte-sekte abadi untuk turun gunung. Namun para kultivator yang ada mengingatkannya bahwa Xin Mei hanyalah level Lian Qi yang tidak layak mengganggu ketenangan para tetua. Kedua anak angkat Lu Huai merawat Xin Mei yang pingsan dengan tulus. Mereka percaya bahwa Xin Mei adalah dewi yang dikirim untuk membalaskan dendam ayah angkat mereka. Mereka menceritakan betapa Lu Huai adalah pejabat jujur yang selalu menolak suap dan lamaran wanita lain demi kesetiaannya. 我们就自己磕了头。我们想着术士，你是个好人。 Kemudian alur pun bergeser ke istana, di mana seorang guru misterius yang memiliki kekuatan dewa kembali menemui Kaisar Zongding. Ia tak lain adalah Lu Huai. Ternyata terungkap bahwa Lu Huai inilah yang dulu menggendong Kaisar melewati badai salju dan pertumpahan darah untuk merebut tahta. Kaisar Zongding yang kini dikenal sebagai ahli sastra dan seni dengan julukan Dewa Empat Keunggulan merasa terancam dengan kembalinya sang guru. Ia takut posisinya goyah meskipun Lu Huai menegaskan bahwa ia kembali hanya untuk urusan pribadi yang berkaitan dengan para kultivator. Kaisar mengakui kesepian dan ketakutannya di atas tahta. Meskipun ia menguasai negeri yang luas, namun ia merasa terpenjara dalam halaman berbentuk persegi di istana karena ia takut kehilangan kekuasaan yang telah direbut dengan begitu banyak darah dan pengorbanan. Di sana Lu Huai mengingatkan Kaisar tentang lukisan masa muda mereka mengenai matahari di Baixiang yang indah. Bagian ini berakhir dengan pengakuan sang guru bahwa ia akan meninggalkan ibu kota dalam 5 hari, meninggalkan Kaisar dalam penyesalannya di atas tahta emas yang dingin. Kemudian Kaisar Zongding mengenang masa kecilnya yang kelam. Di balik kemegahan tahta, tersimpan trauma perjalanan panjang menebus badai salju dan konspirasi berdarah. Adalah satu-satunya sosok yang menggendongnya menuju kekuasaan, menciptakan ketergantungan sekaligus ketakutan dalam hati sang kaisar. Sementara pejabat Liang yang merasa terancam mulai kehilangan kesabaran. Ia merasa para kultivator dari sekte abadi hanya membuang waktu dengan ritual tanpa hasil. Dengan lencana kekuasaannya, ia memerintahkan pasukan Yue untuk menggeledah ibu kota dari rumah ke rumah demi menemukan Xin Mei. Pemerintahan memberlakukan aturan ketat. Setiap wanita yang keluar masuk kota harus memiliki surat izin khusus. Pos pemeriksaan didirikan di setiap sudut jalan, menciptakan suasana mencekam bagi penduduk sipil, terutama bagi para wanita yang dicurigai sebagai penyamaran dari Xin Mei. Di tempat persembunyian, Lu Huai yang masih hidup dan berpura-pura mati untuk suatu tujuan, namun ia kini terjebak dalam dilema. Jika Xin Mei mengetahui penipuan ini, dengan wataknya yang keras, Xin Mei kemungkinan besar akan berbalik menyerangnya dengan amarah besar. Jiu Jiu dan kakaknya terus merawat Xin Mei dengan penuh kasih. Mereka bahkan membeli obat yang mereka temukan yang diduga obat mujarab yang sengaja diletakkan oleh Lu Huai demi kesembuhan Xin Mei. Kesetiaan anak-anak ini menjadi sumber kekuatan moral bagi Xin Mei yang sedang terluka parah.你不会真的要吃吧？你的脸好了。 Anak-anak angkat Lu Huai melakukan ritual peringatan 100 hari kematian. Mereka membakar uang kertas dan menyiapkan baju baru untuk Lu Huai di alam baka. Xin Mei pun ikut bersumpah untuk menyelesaikan balas dendamnya agar jiwa suaminya bisa tenang di surga.
Zhou Yingying muncul dan menggoda Lu Huai yang sedang menyamar. Wanita ini menyadari bahwa Lu Huai memiliki kekuatan spiritual tinggi yang tidak berasal dari sekte-sekte terkenal. Ia juga mengejek cinta bertepuk sebelah tangan Lu terhadap Xin Mei yang masih setia pada mendiang suaminya. Satu persatu kultivator dari sekte besar mulai meninggalkan ibu kota. Nangong Guhong beralasan harus memperbaiki kecapi gurunya, sementara yang lain merasa bosan karena tidak kunjung menemukan Xin Mei. Hal ini membuat pejabat Liang murka dan menganggap mereka semua tidak berguna. 我脸上有那妖女的下落，去找！真的是有人在帮我吗？ Pasukan pemerintahan akhirnya menemukan jejak Xin Mei di sebuah kuil rusak di barat kota. Dalam sebuah dialog batin atau pertemuan rahasia, Xin Mei mengungkapkan keraguan pada prinsip Dao. Ia mempertanyakan mengapa para kultivator harus mengasingkan diri dan tidak boleh mencampuri urusan dunia jika mereka sendiri tidak bisa menjadi seorang dewa yang sempurna. Sadar bahwa bahaya semakin berdekat, Xin Mei memberikan sejumlah uang kepada kedua anak angkatnya dan menyuruh mereka pulang ke Kabupaten Wei. Ia memberikan instruksi agar mereka mencari kakek bernama Sun Yao yang akan merawat mereka demi menjauhkan mereka dari pertumpahan darah di ibu kota. Xin Mei terkejut di saat menyadari bahwa bunga spiritual yang diberikan oleh Lu Huai yang menyamar mengandung kekuatan luar biasa. Hanya dengan menyerap energinya, Xin Mei berhasil naik ke level Jusi, yaitu level pembangunan fondasi yang secara instan menyembuhkan luka-luka internalnya. Di saat semua orang mengira ia telah melarikan diri, Xin Mei justru muncul kembali di kediaman Liang. Dengan kekuatan barunya, ia menantang formasi pertahanan pasukan dan menyatakan bahwa ia tidak akan pergi sebelum semua orang yang bersalah menerima hukuman. Namun kekuatannya tidak sebanding melawan mereka. Dalam keadaan terdesak, Lu Huai yang menyamar datang untuk menyelamatkannya. 你是客栈内人。 Sementara di altar Bisui, para pengikut aliran King Hong melakukan ritual pemanggilan kekuatan Dewa Phoenix. Mereka menggunakan sisa-sisa energi dari Panji Biri untuk melacak pembunuhan Tuan Kui. Mereka bersumpah akan membalas dendam demi Master Xia Xuanxi yang kejam. Alur kembali ke suasana kedai di mana Lu Huai terus memantau situasi sambil tetap menyamar. Ia secara diam-diam terus mengantar obat dan makanan hambar untuk membantu pemulihan Xin Mei, meskipun ia tetap menjaga jarak agar rahasia identitasnya tidak terbongkar. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya nyonya bos penginapan yaitu Lin Yang sedang menceritakan pertemuan pertamanya dengan Lu Huai bertahun-tahun yang lalu, yang pada awalnya ia mengira Lu hanyalah pelukis miskin yang terpelajar namun jarang makan. 这就对了。镖局做的是生意往来，上位者想要长生不老小睡，只在东乡那边。 Akan tetapi di saat agensi pengawal keluarganya dihancurkan oleh pejabat korup demi pajak, Lu muncul menyelamatkannya dengan satu jurus maut yang mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Setelah keluarga Lin yang dibantai, ia melarikan diri ke lembah gunung terpencil bersama dua pelayan setianya. Selama 5 tahun mereka berlatih bela diri hingga akhirnya berhasil membalaskan dendam kepada bupati korup yang menyamar sebagai perampok keluarganya. Lin Yang kemudian membuka penginapan aman sebagai tempat perlindungannya. 没有想过再见到他，或者是他的心上人吧。 我们相识一场，应该是喜欢的。
Sementara kabar besar datang dari istana, Kaisar Zongding mengeluarkan titah untuk menangkap keluarga pejabat Liang Wenjing yang telah menyalahgunakan kekuasaan sehingga nama Lu Huai dibersihkan dari fitnah dan Xin Mei dinyatakan sebagai orang yang bertindak atas perintah rahasia istana. Di kaki Gunung Tianyin, para kultivator dari berbagai sekte terluka parah setelah bentrok dengan Xin Mei. Mereka menyadari bahwa kekuatan Xin Mei meningkat sangat pesat dari level Lian Qi ke level Jusi. Mereka merasa terjebak karena istana kini melindungi Xin Mei yang sebelumnya mereka anggap sebagai musuh. 诸位乌龟，白某了。想喝水，你怎么不叫人？ Singkatnya, Xin Mei siuman dan langsung menyerang Lu Huai. Ia merasa dihianati dan dipermainkan. Selama ini, ia berjuang, membunuh dan hampir kehilangan nyawanya untuk membalas dendam kematian Lu. Namun ternyata pria itu masih hidup dan berada di depannya. 我没想到你会那样做，被死却还要与我争。 Lu Huai mengakui bahwa ia sengaja membiarkan dirinya ditangkap dan dihukum kelupas kulit karena suatu alasan rahasia yang menyangkut nyawanya, walaupun ingatannya belum sepenuhnya pulih. Mendengar hal itu, Xin Mei merasa bodoh karena selama ini telah menangisinya, sehingga kini ia menganggap cintanya hanyalah sebuah lelucon bagi Lu yang memiliki kemampuan spiritual tinggi. Di sisi lain, Bai Zongying, seorang kultivator senior, mencurigai identitas asli Lu Huai. Ia mendengar laporan bahwa luka Lu pulih seketika di saat terkena pedang pusakanya. Hanya satu makhluk yang mampu melakukannya, yaitu orang Zhang Hui, sehingga membuat para sekte abadi merasa harus waspada terhadap kehadiran Lu. 将师妹的剑伤了那位男修，即便是元婴期的修者被伤到了，战鬼人。 Kembali kepada Xin Mei yang menyesali keputusannya mencampuri urusan dunia. Ia teringat sumpah gurunya bahwa ilmu spiritual tidak boleh digunakan untuk mengubah takdir manusia. Ia sadar bahwa keadilan dunia tidak bisa diselesaikan hanya dengan spiritual dan ia merasa telah melanggar jalannya sebagai calon dewa. Kini Xin Mei untuk memutuskan hubungan dengan Lu Huai. Ia ingin menjalani hidup masing-masing dan kembali ke jalan kultivasinya. 从今往后， Dengan melihat Xin Mei begitu menderita karena kenangan tentangnya, Lu Huai mengambil keputusan drastis. Ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghapus memori Xin Mei tentang sosok Lu Huai. Ia ingin Xin Mei kembali suci dan tenang, yang seolah-olah semua tragedi ini tidak pernah terjadi. Singkatnya, Xin Mei sudah terbangun setelah Lu Huai menghapus ingatannya. Kini ia tidak ingat siapa Lu Huai. Namun ia heran karena tingkat kultivasinya tiba-tiba melonjak. Ia merasa hanya sedang melakukan perjalanan untuk mengunjungi bibinya yang sudah meninggal dan menganggap semuanya normal. 一定是这样的，就是这样。多谢你救了我。崇灵谷的不朽丹就要……只可惜啊，这么好的姑娘。走吧。 Mei Sanjun mencoba mengasah pedang ajaibnya yang berkarat namun gagal. 根本磨不出来啊！怎么就磨不出来了？那您得加钱。 Kemudian ia bertemu dengan Xin Mei yang sudah tidak mengenalinya lagi sebagai penyelamatnya di saat melawan siluman lipan. 上次如果没有我，你还有命在吗？哎，别走啊！ Di tengah keramaian pasar, seorang pria misterius bertingkah aneh dan berteriak bahwa air telah diracun. Ia jatuh pingsan di depan semua orang, menandakan bahwa meskipun masalah politik telah selesai, namun ancaman supranatural baru saja dimulai. Singkatnya, hujan lebat memaksa Mei Sanjun dan Xin Mei berteduh di sebuah bangunan tua. Di sana, mereka bertemu dengan Lisi, seorang pengawal bayaran dari Biro Dongzhou yang sedang menjalankan misi rahasia membawa seorang gadis sakit. Di sana Xin Mei mencoba mengingatkan Mei Sanjun untuk tidak ikut campur urusan duniawi sesuai peraturan perguruannya. Namun Mei Sanjun merasa ada yang tidak beres dengan banyaknya pendekar yang tiba-tiba melintasi jalur berbahaya tersebut demi mencari harta karun.
Seorang pendekar bernama Chen mengungkapkan alasan keramaian tersebut karena tabib sakti Sutai dari lembah Chongling dikabarkan telah menciptakan pil abadi yang bisa memberikan kehidupan kekal bagi siapapun yang memakannya. 50年过去，如今不。 Untuk mendapatkan pil abadi, seseorang harus memiliki lencana Gyeokgongsan. Benda itu dibagikan Sutai kepada mereka yang berkontribusi dalam pembuatan obat. Namun seiring waktu, lencana itu jatuh ke dunia persilatan dan menjadi incaran berdarah. 官爷，您真会看，这江南多蚕丝，小弟就是还真是做生意的一把好手啊！ Ketegangan memuncak ketika Lisi mengungkapkan identitas asli para pendekar tersebut sebagai penjahat dari Lingnan yang membantai majikan mereka sendiri. Sehingga pertarungan pecah antara Mei Sanjun dan para perampok yang haus akan lencana giok. Dalam kekacauan pertarungan, Lisi terungkap sebagai pencuri lencana tersebut dari kediaman Ling Wang. Namun ia melakukannya demi satu tujuan mulia, yaitu menggunakan lencana giok itu untuk mengobati majikannya, yang tak lain adalah Nona Liu Yunsu yang kini sedang menderita gagal jantung parah. Terungkap bahwa Liu Yunsu adalah putri dari mendiang Jenderal Liu Jing, seorang pahlawan nasional yang gugur secara tragis setelah bertahan hidup dengan memakan rumput demi membela negaranya. Dengan mengetahui hal ini, Mei Sanjun mulai merasa simpati meskipun awalnya ia tidak ingin ikut campur. Kemudian Xin Mei berdebat dengan Mei Sanjun tentang peraturan sekte yang melarang mereka ikut campur urusan duniawi. Sehingga Xin Mei mempertanyakan keadilan peraturan tersebut jika pahlawan seperti keluarga Jenderal Liu dibiarkan menderita begitu saja. Sementara para koruptor mengejar hidup abadi untuk mendapatkan pil tersebut. 今日过后，就当我们从没见过。这规矩是错的呢？ 你怎么没睡啊？我要去崇灵谷吧，我正好也要去，倒是浪费了你的心意。那咱们就此别过。我信我自己。停一下，停一下。 Singkatnya, mereka akhirnya tiba di gerbang lembah Chongling. Mereka disambut oleh Zhang Dahu yang mengklaim sebagai penjemput resmi. Namun Xin Mei menyadari bahwa tempat yang dianggap tanah suci bagi pasien ini sebenarnya telah berubah menjadi mesin penghasil uang yang korup. Di sana, Zhang Dahu menipu para pendatang dengan biaya penyeberangan perahu yang mahal. Padahal terdapat jembatan di dekat sana. Semua layanan di lembah, mulai dari nomor antrian hingga konsultasi tabib, harus dibayar dengan harga selangit. Bahkan bagi para kultivator. Di Aula Suen, ratusan orang sakit mengantri dengan putus asa melihat betapa kontrasnya nasib rakyat jelata yang sekarat dibandingkan dengan para pejabat dan kultivator yang bisa masuk melalui jalur khusus karena memiliki harta atau koneksi. Di saat ini, mereka harus bertemu dengan Zuyu, murid senior lembah Chongling, karena Zuyu adalah harapan terakhir bagi kesembuhan penyakit gagal jantung yang diderita oleh Yunsu. 那一起上去吧。不速成，怎么过河？ Sementara rakyat mengantri obat, para pemimpin sekte besar berkumpul di Aula Changseng. Mereka bukan mencari kesembuhan, melainkan menagih janji Sutai untuk menukar lencana giok mereka dengan pil abadi. 此事由朱玉师兄主持。 Sutai ternyata sedang mengisolasi diri di Goa Jiujue yang dijaga ketat oleh batu pemutus naga. Jika goa itu dipaksa buka dari luar, seluruh gunung akan runtuh, menghancurkan pil abadi dan siapapun di dalamnya. Xin Mei bertemu dengan kultivator lain dan memperkenalkan dirinya sebagai murid dari Wastu Xinxie. Ia menyadari bahwa banyak sekte besar yang datang bukan untuk berobat, melainkan untuk membagi kekuasaan atas hidup abadi.
Cerita pun berakhir di kedalaman Gua Jiucue. Sutai berdiri di depan tungku api yang menyala hebat. Kini pil abadi telah memasuki tahap akhir pembakaran. Namun dengan banyaknya intrik dan musuh di luar gua, keberhasilan pil tersebut justru menjadi awal dari bencana yang lebih besar bagi dunia. Dan ternyata Sutai ini merupakan murid dari Lu Huai. Sutai dengan penuh hormat melayani gurunya. Di sana mereka menghangatkan diri dengan tungku pembakaran pil abadi sambil menikmati arak luosang yang telah lama dikubur. 这么好的落桑酒，楚英叔。 Kembali kepada Paman Cuing yang menegur si Mei yang tidak sopan terhadapnya. Di sana ia menyinggung tentang sosok Master Sin Siong, seorang kultivator level Dacheng yang luar biasa, pendiri sekte Wastu Xinxie. Sang paman menjelaskan meskipun Sin Song berhasil membangun Wastu Xinxie setelah meninggalkan aliran Tianyuan, namun sayangnya Sin Song kekurangan penerus yang berbakat, sehingga Wastu itu kini terasa sepi dan hanya menyisakan 2 murid yang dianggap kurang memahami tata krama oleh para senior dari aliran lain. Di tengah perdebatan, muncul Bai Zongying dari aliran Tianyuan yang menarik perhatian. Berbagai keluarga dan aliran berkumpul untuk melaporkan kepemilikan lencana Gyeokgongsa mereka yang nantinya akan ditukar dengan pil abadi. Keluarga Wang dari Jin Qiu memulai dengan melaporkan satu lencana demi kesembuhan ayah mereka. Aliran Lingsu mengklaim memiliki 2 lencana, disusul oleh Kolonel pasukan Dong Yau yang membawa 1 lencana demi nonanya. Persaingan semakin memanas ketika Gua Riwe melaporkan 5 lencana, sementara pihak kekaisaran mengklaim memiliki 6 buah, jumlah yang mengejutkan karena sebelumnya mereka hanya diketahui memiliki 3. Puncak ketegangan terjadi di saat Bai Zongying dari aliran Tianyuan dengan lantang mengklaim memiliki 20 lencana Gyeokgongsa. Angka ini memicu keraguan dan kecurigaan dari peserta lain. Namun Bai Zongying tetap teguh pada pendiriannya dan menantang siapapun yang meragukannya untuk menemuinya secara pribadi. Dikarenakan proses pembuatan pil abadi belum selesai, pengumuman waktu pasti acara pencicipan pil harus ditunda. Para tamu dipersilakan untuk tinggal di kamar tamu yang telah disediakan di lembah Chongling atau pergi untuk sementara waktu. Di sela kesibukan, terungkap masa lalu Sutai. Ia bercerita tentang masa kecilnya yang pahit di istana, yang dimana ia hampir dikebiri menjadi Kasim sebelum akhirnya diselamatkan dan diajari ilmu medis. Kini Sutai merenungkan nasib kaum manusia. Ia merasa bahwa sejak ada dunia kultivasi, perkembangan peradaban manusia justru berhenti. Orang-orang terlalu fokus pada ambisi pribadi dan untuk hidup abadi dan naik level, sehingga mengabaikan kesejahteraan rakyat biasa yang masih hidup dalam kemiskinan dan ketergantungan pada alam. Lembah Chongling mulai sesak karena banyaknya tamu yang datang. Terjadi perdebatan kecil mengenai fasilitas kamar. Wai King, murid Sutai yang dikenal baik hati, mencoba mengatur para pasien dan tamu agar mendapatkan tempat yang layak, meskipun banyak yang merasa tidak puas. 老爸早上吵得我睡不着觉。存宿堂在那边，膳食免，不必多谢，照顾好。听说所有的修行者都住那边。老陆，不行。Sin Mei dari Wastu Xinxie tersesat saat mencari gudang di area Ling. Di sana, ia bertemu kembali dengan Lu Huai. Namun dikarenakan Sin Mei telah kehilangan ingatannya, sehingga ia pun tidak mengenalinya. Pertemuan ini menjadi awal dari interaksi yang lebih dalam di tengah hiruk-pikuk persiapan acara di lembah. 那我该称您前辈，这儿我就认得了，前辈就不用送我。酒醒这么快？ 还是你陆华大人使的无关风月，你玩得开心。
Di keesokan paginya, seorang pria terlihat sedang menggambar sketsa wajah seorang wanita cantik namun tangguh yang pandai menggunakan pisau berbentuk bulan sabit. Ia mencari informasi di sebuah kedai teh, mencoba melacak keberadaan wanita tersebut yang kabarnya pernah melakukan aksi kekerasan demi membela diri. 见过这个女子吗？ Di kedai teh, melalui sogokan beberapa teko teh Bilau Chun yang mahal, terungkap informasi mengenai wanita berpakaian pisau tersebut. Penjual teh memberikan deskripsi rinci tentang ketangguhan dan kecantikan wanita itu yang membuat pencarian semakin mendekati titik terang. 整日迎来送往的人太多，谢谢客官。他素爱使刀，那刀头。 Di sisi lain, terungkap rencana medis besar untuk leluhur guru yang tak lain adalah Lu Huai. Mereka telah menyiapkan tulang hewan yang disimpan di mata air dingin untuk mengganti tulangnya. Meski ada resiko ketidakcocokan dengan darah manusia, prosedur ini tetap akan dijalankan karena kondisi yang mendesak. Su Feng dan Lin Muhan dari Gunung Lingji merasa tertekan dengan laporan jumlah lencana giok. Demi menjaga harga diri sektenya di hadapan aliran Tianyuan, mereka berdiat sengaja melebih-lebihkan jumlah kepemilikan lencananya. Bahkan juga mulai merencanakan cara-cara licik dengan mencuri lencana giok milik sekte lain demi mengamankan posisi sektenya. 就算他们长生了，就在这等他。 Di sisi lain, utusan dari Gunung Lingji mencoba menyampaikan surat kepada Xin Mei dari Westu Xinxie, mengundangnya untuk bertemu di pekarangan Sun Xin. Namun Xin Mei menolak mentah-mentah ajakan tersebut karena merasa kurang sehat, menunjukkan ketidaktertarikannya pada politik antara sekte. 2两银子，2两银子一个。 Kemudian Xin Mei mulai merasakan keanehan pada tubuhnya. Ia tidak bisa minum air tanpa merasa mual dan muntah. Dengan bantuan Zhang Dahu, ia mencoba mencari pengobatan. Namun nomor antrean tabib-tabib ternama seperti Tabib Liu sudah habis hingga berbulan-bulan ke depan. 别走了，别走了，别走了，就是这儿。 师傅，你慢点儿！哎，等等，师傅，听说你抱回了一个病人纸啊！师傅，鞋。姑娘瞧着就和颜悦耳，明艳妩媚的。 Setelah diperiksa secara khusus oleh Lu Huai dan para tetua, terungkap bahwa Xin Mei tidak sakit secara fisik, melainkan terkena sihir penurut. Ini adalah ilmu sihir kuno yang membuat korban menuruti perintah secara tidak sadar. Dalam hal ini, sebuah perintah dari pria misterius yang ia temui di jalan yang mengatakan airnya beracun. 术法不是在谷里种的。哎呀，如此看来，有人吗？我本来是去找朱毅大夫看，然后你就躺在了，给你把脉，都回去。 Satu-satunya cara untuk mematahkan sihir tersebut adalah dengan membunuh pemberi sihirnya. Namun dikarenakan keberadaan sang pelaku tidak diketahui, Lu Huai memutuskan untuk membawa Xin Mei ke Danau Qiyue. Danau tersebut memiliki energi spiritual yang murni dan air yang jernih. Diharapkan dapat membantu menstabilkan kondisi Xin Mei sementara waktu. 前辈，我们这是去哪儿？ Di tempat lain, dengan menggunakan bubuk pelemah kekuatan, Seng menyegel energi sihir Jiangqi tersebut hingga tak berbeda dengan manusia biasa. Di bawah ancaman, Seng mulai menginterogasi tentang keberadaan seniornya, seorang kultivator wanita yang tengah membalas dendam di ibu kota. 最后一个问题，到底是什么样的宗门才能养出所有有关于我师姐的事情都写？ Di tengah interogasi, terungkap kisah memilukan tentang Seng yang tumbuh di keluarga besar yang kejam. Sebagai satu-satunya anak perempuan, ia diperlakukan seperti budak dan kerap dipukuli oleh saudara-saudara lelakinya. Baginya, dunia saat itu adalah neraka. Sampai akhirnya ia diselamatkan oleh seorang senior yang mengajarinya ilmu bela diri dan memberinya keluarga baru. Dan seniornya itu adalah Xin Mei. 悉心照料。 Meskipun diliputi kemarahan, Seng teringat pesan gurunya untuk tidak mengotori tangan dengan darah, sehingga ia menggunakan mantra satu hati, sebuah sihir yang membuat Jiangqi merasakan rasa sakit yang sama untuk mendapatkan informasi tanpa harus mencabut nyawanya.
但师姐说让我与人为善。Dikarenakan tidak ingin membunuh Jiang Ji, Sheng memaksa rekannya yang lain untuk menggambar wajah ahli bela diri yang telah membantu Xin Mei melarikan diri. Dari hasil interogasi, terungkap bahwa ada seorang ahli misterius yang membantu pelarian Xin Mei. Namun identitas sang penolong masih samar karena tawanan tersebut mengaku tidak mengingat wajahnya dengan jelas. Ketegangan memuncak di saat Jin Lun menolak pergi meski telah diusir. Pria tersebut ternyata adalah kultivator tingkat Jin dan inti emas. Ia menantang Sheng untuk melepaskan teman-temannya, memicu konfrontasi sengit di antara para pendekar tingkat tinggi. 你还真是阴魂不散呢。 Kondisi Xin Mei yang tidak bisa minum air karena kutukan semakin kritis. Untuk menyelamatkannya, Lu Huai mengajarkan sihir Yusi. Ilmu ini memungkinkan seorang kultivator untuk minum air melalui pori-pori kulit seperti ikan, menyerap energi bersih dari alam tanpa harus menelannya melalui mulut. 现在可以喝水了。前辈， 你现在觉得渴吗？不需要你刀山火海的闯。饿了？干干的那种。 Dalam masa pemulihan, Lu Huai mencoba memasak kue untuk Xin Mei. Meski rasanya sangat asin karena terlalu banyak garam, Xin Mei tetap memakannya dengan lahap sebagai bentuk penghargaan. Mereka kemudian berbagi tips memasak, seperti menambahkan telur dan daun bawang agar roti lebih renyah. 来，吃吧。对啊，就是有点咸。别浪费了，这样更容易熟，一勺就行。 Di sisi lain, Lin Muhan yang ingin mencuri giok tersebut justru bertemu dengan pencuri lain yang memakai topeng, sehingga pertarungan pun terjadi yang membuatnya terkena pedang dari lawan. Di klinik Tabib Zhu, kemudian ia berkunjung ke klinik Tabib Zuyu, namun Li Muhan terjebak dalam antrian panjang. 你看病就看病，炮仗，大概是火记载着诸多玄妙技法。好儿也能凭此自保了，不管吗？你没责任吗？这么大个口，这崇灵谷真是无法无天了。一个不简单的人物。 Xin Mei dan Lu Huai bertemu kembali dengan Liu Yunsu dan Li Si di ruang makan Aula Chunsu. Percakapan mengalir seputar makanan yang seenak makanan restoran Zui Xian di ibu kota. Lu Huai dengan cerdas menguji latar belakang militer Li Si melalui percakapan santai tentang jenderal dan taktik pedang. 请吧，一盘饼子，一壶酒。我们左将军从不饮酒，军中用剑，无关乎用刀用剑。 前辈也会手语。黑山林慕寒见过新鞋庄。 Kemudian Lin Muhan, seorang pemuda sombong yang mengaku sebagai jenius dari Gunung Lingji, mencoba berteman dengan Nona Xin berbekal koneksi masa lalu ayah mereka. Namun ia merasa tersinggung ketika senior Lu Hai yang pendiam sama sekali tidak memperdulikan sapaannya tersebut. 前辈他生性轻了。你先坐，稍等片刻啊。来，有人了。 Arogansi Lin Muhan terhenti ketika Bai Zongying, murid utama dari aliran Tian Yuan, muncul di sana. Hanya dengan sedikit gerakan yang cepat, Bai Zongying berhasil membungkam Lin Muhan, membuktikan bahwa ilmu sihir berada di level yang jauh lebih tinggi daripadanya. 应该是天元派的人吧？兄台，兄台请留步。不过这么说回来。 你我要不要进去坐坐？ Di sisi lain, kamar penginapan Xin Mei
tiba-tiba disusupi oleh pencuri atau pembunuh bayaran. Insiden ini memaksanya untuk memindahkan barang-barangnya ke kamar tamu milik Lu Huai yang lebih aman, sekaligus mendekatkan hubungan di antara keduanya. Di saat berjalan-jalan di pasar, Seng diintai oleh Jin Lun. Bukannya langsung menyerang, musuh tersebut malah berfilosofi dan menyatakan bahwa Xin Mei adalah ujian hidupnya dan jalan spiritual yang harus ia taklukkan selamanya. Meskipun Seng sama sekali tidak mengerti maksudnya tersebut. 我一路终于肯献身，谁说我要杀他了？在我手底下把人抢走。我想找姑娘谈谈。 Cerita berpindah ke Gua Jiuzhue. Terungkaplah rahasia tentang ras Zhang Zui, ras manusia setengah dewa yang memiliki umur panjang dan kebal terhadap rasa sakit. Kekuatan mereka bersumber dari sumsum batu yang mengalir di dalam tulang mereka. Lu Huai rupanya sedang menjalani ritual ekstrim untuk melepaskan kutukannya. Ia menggunakan tulang kaki depan hewan dan pasir naga pembakar untuk menghancurkan dan melarutkan tulang aslinya. Proses ini memicu rasa sakit yang sangat luar biasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pasca ritual penggantian tulang, kondisi fisik Lu Huai menurun drastis. Ia berjalan gontai dan terlihat sangat pucat. Ia mencoba menutupi penderitaannya dari Xin Mei dan teman-temannya dengan beralasan bahwa ia hanya terkena masuk angin biasa. Sementara kondisi Nona Xin tiba-tiba memburuk. Sihir Yusi yang sebelumnya menahan kehausannya mulai kehilangan efek. Tubuhnya tidak lagi bisa menahan kandungan air, membuatnya melemah dengan cepat dan berada di ambang kematian. Dengan melihat kondisi rekannya yang sekarat akibat kutukan yang disebut sihir penurut, mereka pun menyadari sebuah kenyataan pahit. Segala jenis obat atau penawar sihir tidak akan mempan. Satu-satunya cara untuk mematahkan sihir tersebut dan menyelamatkan nyawa Xin Mei adalah dengan membunuh sang perapal sihir itu sendiri. Film pun dilanjutkan dengan diceritakan kondisi Xin Mei yang semakin kritis. Tubuhnya tak lagi mampu menahan unsur air dan sihir Yusi hanya bisa mengulur waktu. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan mematahkan sihir penurut melalui kematian sang pemberi kutukan. Di tengah keputusasaan, Lu Huai berniat memburu sang penyihir, meski hal itu berarti meninggalkan lebah Chongling tanpa perlindungan bagi Xin Mei. Di sisi lain, Jin Lun mengungkapkan rahasia besar di balik jati dirinya. Sejak lahir, sebuah tanda teratai emas muncul di antara alisnya, diiringi fenomena alam yang luar biasa, pelangi yang membentang puluhan ribu kilometer, sehingga kelahirannya dianggap sebagai pertanda baik yang membawa takdir besar bagi dunia kultivasi. Di saat berusia 4 tahun, seorang ketua aliran dari Gunung Tianyin mengenali potensi luar biasa dalam diri Jin Lun. Ia disebut memiliki akar spiritual yang berjodoh dengan keabadian. Namun ia belum diizinkan naik ke gunung sebelum berhasil melepaskan seluruh ikatan duniawinya. Ketika 20 tahun berlalu dan orang tua Jin Lun meninggal dunia, dengan hati yang tegar, ia merasa ikatan fananya telah terputus. Ia pun memulai perjalanan panjang menuju Gunung Tianyin, membawa serta sihir teratai emas yang kini telah mengakuinya sebagai tuan. Setelah 3 tahun menempuh perjalanan sulit dan mencapai level Juzi, Jin Lun tiba di kaki Gunung Tianyin. Namun ia tidak langsung diterima. Ia duduk bersimpu di bawah tangga batu selama 3 bulan, merasakan penderitaan fisik dan batin, hingga sang guru turun untuk menanyakan keteguhan hatinya. Sang guru menyadari bahwa Jin Lun belum memahami alasan sebenarnya ia ingin berkultivasi. Ia diutus kembali ke dunia fana selama 10 tahun untuk merenung. Tahun ini adalah 1 tahun ke-10 yang dimana takdir mempertemukannya kembali dengan seseorang yang menggoyahkan ketenangan batinnya.
Selama ini, hati Jinlun setenang air tanpa emosi. Namun pertemuan dengan seorang wanita misterius mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang orang lain sebut sebagai cinta. Sebuah teka-teki yang ia anggap sebagai ujian terakhir dalam perjalanan spiritualnya. Namun ketulusan Jinlun kali ini dibalas dengan pengkhianatan oleh Sheng menggunakan bubuk penghilang kemampuan untuk melumpuhkannya. Meski kisahnya dianggap menarik, Sheng tidak peduli dan berniat merebut gelang penakluk iblisnya, senjata sihir tingkat tinggi dari Gunung Tianyin yang melegenda. Namun Jinlun memperingatkan bahwa gelang penakluk iblis telah terikat dengan pikirannya dan telah memilih tuannya sendiri. Tanpa kehendaknya, tak ada yang bisa menyentuh atau mengambil senjata tersebut. Mendengar hal itu, Sheng memberikan peringatan terakhir agar Jinlun berhenti untuk mengikutinya. Di sisi lain, Lu Huai mendatangi kamar Xin Mei untuk mengantarkan banyak makanan. Ia berpesan bahwa dirinya harus meninggalkan lembah untuk mengurus suatu urusan, sehingga ia mengingatkan Xin Mei untuk terus melatih sihir Yuxi selama ia pergi dan menjaga diri baik-baik. Di tempat lain, Bai Zongying mulai mencurigai Lu Huai yang merupakan kaum Zhanghui karena di saat itu Lu Huai mampu menyembuhkan luka tusukan pedang pusaka Chen Ying dalam sekejap, sesuatu yang bahkan mustahil dilakukan oleh kultivator tingkat Yuan Ying. Kecurigaan juga mulai mengarah pada Lisi. Di saat Xin Mei menjenguk Liu Yunsu, obrolan mengarah pada masa lalu Lisi yang mengaku pernah menjadi bawahan Jenderal Liu Jing, ayahnya Liu Yunsu, selama 3 tahun. Namun dari gelagatnya Liu Yunsu, terindikasi bahwa Lisi sebenarnya sama sekali tidak mengenal sang jenderal. Demi menghilangkan sihir dari tubuh Xin Mei, Lu Huai bersama temannya lalu melacak keberadaan pelaku tersebut hingga ke desa Pingxiang. Setelah menemukan pria asal Baixiang tersebut, mereka menginterogasinya tanpa ampun. Mereka menuntut untuk mengetahui siapa dalang yang menyuruh pria malang itu memberikan sihir kepada Xin Mei. Sementara fakta tentang Lisi semakin dipertanyakan, kemampuan pertarungan Lisi dengan pedang tidak mencerminkan gaya seorang prajurit pengintai militer, melainkan gerakannya jelas menunjukkan jejak seorang kultivator, sehingga alasan kedatangannya ke lembah Chongling pun semakin mencurigakan. Oleh karena itu ia akan melacak di kamarnya dan ternyata Lisi memang tidak ada di sana. Terlihat Lisi menggunakan tepung ketan untuk mendeteksi dan menghindari formasi sihir pelindung yang tersebar di seluruh lembah Chongling. Namun gerak-geriknya tersebut telah diketahui oleh Lin Muhan dan temannya. Dan ketika mereka akan menangkapnya, tiba-tiba terdengar keributan dari jalur lain. Lisi mengaku diserang oleh bayangan hitam misterius hingga pingsan. Namun luka-lukanya tampak mencurigakan, bukan berasal dari senjata biasa. Lisi yang sadar jika identitasnya telah dicurigai oleh Xin Mei, ia pun langsung menyerang. Dan ternyata tujuan Lisi menyusup demi mencuri giok-giok milik para sekte lainnya, supaya ia bisa menjadi pemenang terbanyak dan mendapatkan pil keabadian. Di keesokan harinya, Lu Huai pun berhasil mengetahui jejak penyihir tersebut yang mengarah ke kota Sutuo, markas dari aliran King Hong. Ini adalah sekte raksasa dari Baixiang yang memuja Dewa Phoenix, didukung oleh puluhan ribu pengikut setia dan menjadi ajaran resmi negara tersebut, sehingga menghadapi mereka berarti berhadapan dengan kekuatan dewa. Demi menyelamatkan Xin Mei, ia lalu menyusup masuk ke cabang altar Bisui yang dipimpin oleh Hewabu, seorang master yang menguasai tubuh kebal Dewa Wajra. Altar ini dijaga oleh ribuan anggota sekte yang sangat fanatik dan tidak bisa disentuh sembarangan oleh pengawal biasa.
Dengan kekuatan tak tertandingi, Lu Huai masuk seorang diri dan berhasil membunuh penyihir tersebut. 凡是沾染过无辜者鲜。 Atas kejadian itu, Xin Mei yang sedang ditawan merasakan kembalinya inti spiritual sehingga ia berhasil kabur dari sekapan Li Si dan memberitahukan semua kejadian ini kepada tabib Su Tai. 请容我问他几句。曾进入丛林谷之，我看你走到这儿的每一步都费了不少。 Di hadapan tabib Su Tai, kedok Li Si akhirnya terbongkar sepenuhnya. Li Si mengaku bahwa ia tidak peduli pada Nona Liu Yunsu yang bisu. Ia memanfaatkan gadis itu murni untuk mencuri pil abadi demi ambisinya sendiri agar bisa hidup abadi dan menjadi dewa pedang. Namun di akhir hidupnya Li Si tidak memberitahukan di mana lencana itu disembunyikan. Di malam harinya, Xin Mei yang tidak bisa tidur karena lencana Gyok Gongsan masih belum ditemukan walaupun Li Si sudah terbunuh, sehingga ia pergi ke kamar milik ketua sekte Akademi King Seng yang ia curigai jika orang tersebutlah yang telah mencurinya. Para penjaga berusaha menghalangi dengan alasan bahwa guru mereka sedang melakukan meditasi pengasingan diri dan tidak menerima tamu. Namun karena desakan situasi, Xin Mei memutuskan untuk menerobos masuk secara paksa. Dan ketika berhasil masuk, ternyata ketua sekte sudah terbunuh. Setelah itu, ia menemui Liu yang menemukan sebuah puisi yang ditulis oleh Li Si. Puisi tersebut menunjukkan sisi kepahlawanan Li Si yang rela berkorban demi rakyat, membuat Xin Mei ragu apakah orang seperti dia benar-benar jahat. 你别多想了，能写出这样诗的人。 Xin Mei lalu melakukan ritual pemanggilan arwah bagi Li Si di kuburan sesuai tradisi setempat. Di tengah taburan uang kertas, ia menceritakan legenda tentang jalan menuju tempat tinggal para dewa di barat daya, sebuah tanah impian yang bebas dari penderitaan. 我记得你们是一块儿来的丛林谷吧？西南大路平又满园。 Di sisi lain, Lu Huai yang akan kembali ke lembah tiba-tiba dihadang oleh sisa pasukan milik aliran King Hong, namun mereka bukanlah lawannya. Dan dikarenakan ia terlalu banyak menggunakan energi spiritual, tiba-tiba ia jatuh pingsan. Singkatnya, setelah bangun dari pingsannya, rekannya menceritakan bahwa ia telah menggendong Lu Huai sejauh puluhan kilometer hingga menemukan keluarga baik hati yang bersedia menampung mereka di kedai ini. Di tengah ketidakamanan lembah, Lu Huai merasa harus segera kembali ke lembah sekarang juga. 大哥哥，请你们吃水果。 Ketika bersiap pergi, seorang anak desa pemilik kedai mengungkapkan kekagumannya pada orang-orang dataran tengah yang dianggapnya sebagai pendekar gagah pembawa pedang. Lu Huai lalu memberikan sebuah benda kenang-kenangan yang lebih cocok untuk anak itu daripada pedang tajam, sambil menerima doa restu untuk perjalanannya. 一路辛苦了，里边请。走吧，走。 Di dalam perjalanannya pulang ke lembah, Lu Huai berencana mengganti darahnya setelah sebelumnya melakukan ritual penggantian tulang, sehingga ia memerintahkan rekannya untuk mencari senjata sihir peninggalan dewa di Gunung Fangwai yang konon kini dikuasai oleh kaum rubah. Namun pembicaraan mereka terhenti di saat pasukan murid abadi menuju kedai yang sebelumnya mereka tumpangi, sehingga Lu Huai berencana kembali ke kedai tersebut demi melihat situasi di sana. Dan benar saja, semua orang termasuk anak kecil dan keluarganya dibantai oleh pasukan murid yang tadi lewat. Sadar semua ini demi rencana Gyok Gongsan untuk mendapatkan pil keabadian, sehingga ia pun langsung mencari dan membunuh para murid tersebut. Di sisi lain, Bai Zongying membawakan kue leci pilihan dari Lingnan untuk Xin Mei. Meski perjalanan melewati jalur darat dan air yang sangat sulit, Bai memastikan kue tersebut sampai dalam keadaan utuh sebagai tanda perhatian mendalam kepada adik seperguruannya.
Bai Zongying mengenang sejarah antara aliran Tian Yuan dan Wastu Xinxie yang sebenarnya berasal dari akar yang sama. Ia menyayangkan perselisihan masa lalu antara paman guru Xin Xiong dan gurunya yang membuat kedua perguruan menjadi renggang selama bertahun-tahun. Namun sebenarnya alasan Bai Zongying mendekatinya bukan karena itu, melainkan ingin mengetahui lebih dalam tentang Lu Huai. 我是回了一趟老家，才晚来了崇灵谷。在这儿，我来看望。 Tabib Sutai yang sadar akan pembicaraan mereka, ia pun muncul dan mengusir Bai Zongying dengan kasar. Ia menegaskan bahwa aliran Tian Yuan dan Wastu Xinxie tidak lagi memiliki hubungan. Tabib Sutai menganggap kunjungan Bai Zongying hanyalah kedok untuk memata-matai rahasia lembah Chongling. 谢神医。 Setelah itu, Xin Mei menanyakan kepada Tabib Su tentang kesembuhan mendadaknya dari sihir penurut yang dulu membuatnya selalu muntah. Namun Sutai enggan memeriksa denyut nadinya dan hanya menyebutnya sebagai keberuntungan, sembari menyuruhnya menunggu penjelasan dari Lu Huai. 其实是因为 Dalam sebuah percakapan jujur, Xin Mei mengungkapkan alasan kedatangannya ke lembah ini karena gurunya yang hebat kini kehilangan arah dan hampir mencapai akhir usianya, membuat ia nekat mencari pil keabadian secara diam-diam untuk menyembuhkan sang guru. Kini Xin Mei merasa bersalah karena telah menghilangkan rencana giok yang ia rencanakan untuk ditukar dengan obat perpanjangan usia gurunya. Namun terungkap bahwa gurunya sebenarnya adalah orang yang jujur dan pernah menolak rencana tersebut dengan keras karena menganggap keabadian bukanlah segalanya. 想不想长生啊？ Sementara Lin Muhan menyadari bahwa beberapa rencana Giok Gongsan telah hilang dari tangan Li Si dan Cai En, sehingga ia menyusun rencana licik. Daripada mencari satu persatu, lebih baik ia akan mencari pembunuh Cai En untuk mendapatkan ketiga rencana sekaligus dalam satu tangan. 他也在九绝洞啊。 Di sisi lain, dalam perjalanannya, Seng menemukan kenyataan pahit di sebuah desa. Para orang tua terpaksa menyuntikkan racun ular pada anak-anak mereka sendiri demi mendapatkan simpati dan obat-obatan. Pada awalnya, Seng ingin membunuh kedua orang tersebut karena telah menyiksa anak sendiri. Namun tindakannya itu dihentikan oleh Jin Lun. 何不用心想一想？ Di sana Jin Lun pun menjelaskan semuanya. Terungkap bahwa lembah Chongling menerapkan pajak keabadian. Para petani diwajibkan menyetor teratai Guizen kualitas unggul. Jika gagal, seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak, akan diseret untuk melakukan kerja paksa. Ketidakmampuan tanah mereka menghasilkan panen terbaik, memaksa mereka melakukan tindakan ekstrim pada anak sendiri. Oleh karena itu, semua orang tua di desa tersebut terpaksa menyuntikkan racun ular pada anak-anak mereka sendiri demi mendapatkan simpati dari lembah Chongling. Oh? Sementara Lu Huai yang sudah sampai di lembah langsung menemui Tabib Sutai, bahkan ia langsung menyerangnya. Alasan Lu Huai menyerangnya karena ternyata selama ini Tabib Sutai membuat semua orang menderita demi pil keabadian. 你说想要长生之人，皆是在走小。 Film pun dilanjutkan dengan Lu Huai yang memarahi Sutai dengan penuh amarah. Ia mengingatkan bahwa ilmu medis seharusnya digunakan untuk menyelamatkan nyawa, bukan mencari jalan pintas menuju keabadian. Ia menggugat Sutai yang mengisolasi diri di lembah Chongling demi ambisi pribadinya, menutup mata dari fakta bahwa di luar sana pajak keabadian telah membuat desa-desa hancur, rakyat kelaparan, dan keluarga-keluarga gantung diri karena tak sanggup membayar pajak. 以为这崇灵谷归我管也罢，谁对你好？ Dengan pedas, Lu Huai menyatakan bahwa mimpi keabadian Sutai dan para kultivator dibangun di atas tumpukan tulang berlulang dan darah rakyat jelata karena setiap tambahan umur mereka ditukar dengan nyawa orang miskin. Di sana, Sutai membela diri, berdalih bahwa dunia memang kacau dan kapasitas lembah Chongling untuk mengobati orang sangat terbatas, sehingga ia memilih untuk tidak memperdulikan urusan fana yang bukan tanggung jawabnya. 他可是气。
Setelah pertengkaran mereda, Xin Mei bertanya kepada Lu Huai mengenai hubungannya dengan tabib Sutai. Lu Huai akhirnya mengungkapkan masa lalunya. Dahulu, ia adalah seorang pelukis istana yang bertugas mengajari para pangeran kaligrafi dan melukis. Di sanalah ia pertama kali bertemu dengan Su. Pertemuan pertama mereka terjadi di saat Su dijual oleh orang tuanya ke istana dan hampir dijadikan kasim. Karena memiliki suara yang bagus, Su dijadikan musisi istana. Namun Su memiliki temperamen yang keras dan tak mau tunduk. Sehingga di saat Su disiksa karena menolak bernyanyi untuk bangsawan, Lu Huai turun tangan untuk menyelamatkannya. Lu Huai kemudian menceritakan bagaimana ia terjebak dalam perebutan tahta. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk membantu Kaisar Zongding naik tahta. Nahasnya, setelah berkuasa, sang kaisar justru mencurigainya, merekrut semua bawahannya, dan mengirim pasukan mematikan untuk membunuhnya. Dalam keputusasaan, Lu Huai melarikan diri dari istana bersama Sutai. Setelah lolos dari kejaran istana, mereka memulai hidup baru jauh dari konflik. Di masa pelarian itulah, Lu Huai menyadari bahwa Su memiliki bakat medis yang sangat luar biasa. Lu membimbingnya sedikit, hingga akhirnya Su berkembang menjadi tabib legendaris yang mendirikan lembah Chongling dan berambisi menciptakan pil abadi. Mendengar cerita itu, Xin Mei bimbang apakah pil abadi benar-benar hal yang buruk. Ia bercerita tentang mendiang bibinya, seorang dermawan yang menyelamatkan banyak anak yatim. Xin Mei membayangkan andai orang sebaik bibinya mendapatkan pil abadi, tentu akan lebih banyak kebaikan yang tercipta di dunia. Namun Lu Huai menyadarkannya, akankah barang berharga seperti itu pernah jatuh ke tangan rakyat biasa? 正好可以顺便的，只有牢牢的掌握在自己的手里。吃饭吧，喝完再吃吧。我出去一下。 Di sana Xin Mei mengundang Bai Zongying makan di pondok Xieyun, namun Lu Huai ikut bergabung, menciptakan suasana yang canggung dan penuh ketegangan. Di sana Lu Huai secara terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya pada Bai, bahkan menyindir warna biru nila pada tusuk konde Bai sebagai warna yang paling ia benci. 若用色彩点缀，岂不更加好看？就是我最讨厌的颜色之一。 Setelah Bai Zongying pergi, Lu Huai memperingatkan Xin Mei untuk menjauhinya. Lu membongkar fakta yang mengerikan. Aliran Tian Yuan hanya mendapatkan 5 lencana Giok Gongsan secara sah, akan tetapi mereka melaporkan memiliki 20 lencana. Hal ini mengindikasikan bahwa Bai dan sektenya telah merampok dan membunuh demi mendapatkan sisanya. 你一个大夫这么着急干什么？你到底想不想治啊？怀清，看着人，好多东西嘎出来了。 Kecurigaan Lu Huai terbukti di saat Lin Muhan dari Gunung Lingqi melabrak Bai Zongying. Lin menuduh Bai mencuri lencana giok milik sektenya. Konfrontasi ini memanas hingga berujung pada deklarasi permusuhan antara kedua sekte besar tersebut. 季山和你不死不休，都听见了啊！是你自己。 Menyaksikan pertengkaran itu, Xin Mei dan Lu Huai sepakat bahwa tidak ada pihak yang benar. Aliran Tian Yuan dan Gunung Lingqi sama-sama serakah dan memanipulasi jumlah lencana demi pil abadi. Pertarungan mereka murni karena pihak yang kalah merasa malu dan pihak yang menang belum merasa puas. 赢了的就沾沾自喜。 Di sana, Xin Mei menceritakan masa lalunya kepada Lu Huai. Ia dan Bai Zongying sama-sama lahir pada tanggal 15 bulan 8, hari yang diramalkan sebagai lahirnya penyelamat dunia. Dulu, Xin Mei sering putus asa karena lambat belajar. Namun suatu malam di saat ia hendak kabur dari sekte, ia melihat Bai Zongying berlatih keras secara diam-diam. Hal itu membuat Xin Mei bertahan dan mengidolakan Bai. 自那之后，这么看来。 要不要试试呢？ Xin Mei akhirnya menemui Bai Zongying secara pribadi untuk menurunkan kewaspadaan Bai. Ia berpura-pura mengungkapkan kekaguman lamanya. Ia menyatakan bahwa selama ini ia selalu menjadikan Bai sebagai panutan dan percaya bahwa Bai adalah sang penyelamat dunia yang diramalkan.
Jebakan itu pun berhasil. Di saat Xin Mei bertanya apakah pil abadi itu benda yang baik, Bai Zhongying menunjukkan sifat aslinya yang kejam. Bai menyatakan bahwa dunia ini dikuasai oleh yang kuat dan wajar jika sektenya menghalalkan segala cara termasuk merebut milik orang lain demi mendapatkan kekuatan abadi. Di sana Lu Huai tiba-tiba muncul dan langsung mengkonfrontasi Bai Zhongying. Ia menuduh Bai sebagai pembunuh tetua Cai demi merebut lencana Giok. Bai Zhongying yang merasa dihinakan dan terpojok akhirnya memutuskan untuk menyerang Lu Huai, memicu pertarungan sengit di dalam ruangan. Dengan mudah, Lu Huai mengalahkan Bai Zhongying dan merampas lencana Giok dari tangannya. Lu mengampuni nyawa Bai, namun memberikan peringatan keras. Jika aliran Tian Yuan tidak terima barang hasil rampokan mereka direbut, maka mereka dipersilakan mencarinya secara langsung. 也不容你辱我天元派失礼了。 陆前辈， 不走吗？ Setelah melihat sifat asli Bai Zhongying, Xin Mei menyadari bahwa kekagumannya selama ini hanyalah kebiasaan naif di masa kecil. Dengan melihat begitu banyak darah dan pengkhianatan yang terjadi demi sebutir pil, ia menyerahkan semua rencananya kepada Lu Huai. Ia kini sepenuhnya yakin bahwa pil abadi bukanlah berkah, melainkan kutukan berdarah bagi umat manusia. 那吃完真的能长生不老？ Di kedalaman gua Jiu Jue, Tabib Sutai dan murid-muridnya bersiap melakukan prosedur mengerikan. Mereka menggunakan pasir naga pembakar yang mampu meleburkan tulang, sebuah proses yang memakan waktu setidaknya 6 jam. Sutai memerintahkan agar kolam pasir terus dijaga dan obat-obatan ditambahkan tanpa henti agar khasiatnya tidak berkurang. 间药效不变。 Proses tersebut ternyata dilakukan pada Lu Huai. Ia harus menanggung rasa sakit luar biasa di saat tulang dan ototnya dihancurkan untuk membentuk kembali tubuh manusianya. Meskipun mulutnya telah disumpal agar tidak menggigit lidahnya sendiri karena menahan sakit, namun ceritanya tetap menggema. Bagi Sutai, rasa sakit ini adalah harga yang pantas dibayar untuk menjadi seorang manusia sepenuhnya. 难道脑袋？ Dengan mendengar jeritan dari gua Jiu Jue, Xin Mei yang wajahnya pucat pasti merasa sangat khawatir. Murid Sutai mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa guru mereka sedang mengawasi pengobatan secara langsung dan memintanya pulang untuk bersiap menyambut acara pencicipan pil esok hari. Singkatnya, di keesokan harinya, Nona Liu mendatangi Xin Mei untuk berpamitan. Kondisinya sudah jauh membaik berkat resep Tabib Zhu. Xin Mei bahkan memberikan uang bekal untuk perjalanannya. Namun di saat Nona Liu meminta izin untuk berterima kasih langsung kepada Tabib Zhu, Xin Mei dengan tegas melarangnya. 快去吧。 师祖现在啊，全靠几，况且这依山被……不用了，我早点休息就行。为什么？天上的性命！ Xin Mei akhirnya membongkar penyamaran Nona Liu. Ia menyadari bahwa wanita ini bukanlah Nona Liu yang lemah, melainkan Xing, salah satu dari pembunuh bayaran legendaris yang merupakan pedang ganda Xing dan Lei yang berpasangan dengan Li Si. Xing membenarkan hal tersebut, mengakui bahwa awalnya mereka datang demi pil abadi dan Tabib Zhu. 催水又催得厉害，可能他们3个人加起来，皇帝江山永固。 Alih-alih berniat jahat, Xing justru menceritakan masa lalunya yang tragis. Keluarganya hancur bukan karena perang, melainkan karena pajak keabadian. Ibunya mati kelaparan di saat Xing berusia 6 tahun karena seluruh sisa gandum dirampas untuk pajak.
Ayahnya pun menyusul tak lama setelahnya. Sing menggugat ketidakadilan ini. Para kultivator berlomba mencari umur panjang, sementara rakyat jelata dipaksa mati perlahan untuk mendanai ambisi mereka. Sing mengakui bahwa tabib Su secara individu mungkin orang baik yang banyak menyembuhkan pasien, namun keberhasilannya menciptakan pil abadi hanya akan membuat sekte-sekte semakin gila kekuasaan dan memperbudak rakyat percaya pada kebaikan hati Xin Mei. Sing menyerahkan sisa lencana giok miliknya kepada Xin Mei, berharap benda itu tidak jatuh ke tangan para kultivator yang lain. Di keesokan harinya, di Pondok Xieyun, Xin Mei memandang kumpulan lencana giok di mejanya, yang dimana lencana giok tersebut milik Lisi, milik Sing, dan milik Lin Muhan. Ia memberitahu tabib Su tentang keputusannya untuk meninggalkan lembah Chongling. Ia akhirnya memahami prinsip gurunya, yaitu kehidupan abadi di dunia fana bukanlah sebuah anugerah. 万物中有纪。好啊。 Xin Mei mengingat kembali ajaran gurunya. Ia menyadari bahwa ketika seorang turun gunung, akan selalu ada orang lain yang mendaki. Hukum alam tidak bisa dilawan oleh ambisi manusia, sekedar untuk menolak kematian. 翻带药的日子吗？他连个药头的亲属都算不上。 Di saat bersiap pergi, Xin Mei mendengar kabar yang mengejutkan bahwa Zhang Dao, calo tiket yang sebelumnya menipunya, ditemukan tewas mengambang di sungai. Kematian Zhang Dao menjadikan bukti nyata betapa berbahayanya lembah Chongling saat ini, yang dimana nyawa manusia biasa melayang begitu saja di tengah intrik perebutan lencana giok palsu maupun asli. Singkatnya, hari yang ditunggu pun tiba. Para petinggi sekte abadi berkumpul di aula Changseng. Suasana langsung memanas ketika Lin Muhan dari Gunung Lingji menuduh aliran Tian Yuan mencuri rencananya dan meminta ganti rugi. Namun tabib Zhu dengan dingin menegaskan bahwa lembah Chongling hanya mengurus pembuatan pil, bukan menyelesaikan perselisihan antara sekte. 要不然这炉丹药归我。统计，在座诸位。 Proses verifikasi lencana pun dimulai. Terungkap bahwa banyak lencana yang beredar adalah palsu, termasuk milik seorang tokoh bernama Tuan Baiyun yang tertipu. Keluarga kekaisaran memiliki 6 lencana, Guaryue 5, sementara Gunung Lingji tidak memiliki satu pun. Aliran Tian Yuan yang sebelumnya mengklaim memiliki 20 lencana, ternyata hanya bisa menunjukkan 7 keping. 你的那枚呢？ Tiba-tiba, Xin Mei melangkah masuk ke dalam aula. Ia mengejutkan semua petinggi sekte dengan menggelar 11 keping lencana giok Gongsan yang asli di atas meja. Para senior mempertanyakan dari mana murid level rendah sepertinya bisa mendapatkan lencana sebanyak itu. 你师傅的本事一般。 Para petinggi sekte langsung berusaha membujuk, merayu, bahkan menekan Xin Mei agar menyerahkan lencananya. Bukannya terintimidasi, Xin Mei justru menawarkan sebuah kesepakatan. Ia akan menyerahkan lencana-lencana itu secara cuma-cuma, asalkan ada petinggi sekte yang bisa menjawab keraguan di dalam hatinya yang selama ini menghambat kultivasinya. 大好的朝廷命官，至今都还只是个筑基期的。 Di sana Xin Mei menantang Tuan Baiyun dari aliran Lingsu yang dikenal ahli berhitung. Ia memberikan sebuah studi kasus yang sederhana. Sebuah keluarga petani beranggotakan 5 orang dengan suami yang berpenghasilan 50 sen sehari. Xin Mei meminta sang ahli menghitung berapa sisa uang mereka dalam setahun setelah dipotong biaya makan dan kebutuhan sehari-hari yang paling mendasar. Tuan Bai yang menghitung bahwa setelah menekan biaya hidup seminimal mungkin, keluarga itu hanya bisa menabung sekitar 3 tahil perak setahun. Untuk membeli rumah seharga 100 tahil, mereka butuh waktu lebih dari 30 tahun. Namun Xin Mei memasukkan variabel pajak keabadian ke dalam perhitungan. Hasilnya mengejutkan. Keluarga itu butuh waktu 150 tahun untuk membeli rumah, sebuah kemustahilan bagi usia manusia biasa. Tidak berhenti di situ, Xin Mei beralih pada Lin Muhan. Ia memintanya membandingkan kondisi kota Sudu saat ini dengan masa lalu. Lin Muhan terpaksa mengakui bahwa kota yang dulunya makmur dengan ratusan pemukiman dan ladang padi itu kini hancur, lebur, dan sepi. Rakyat memilih menjadi pengungsi, tak mau menikah, bahkan bunuh diri karena tak sanggup menanggung beban pajak para kultivator.
Shin Mei menutup argumentasinya dengan sebuah pidato tajam yang menampar wajah semua ketua sekte. Ia mengingatkan bahwa di masa lalu, umat manusia bersatu dan mengorbankan jutaan nyawa untuk melawan musuh demi kelangsungan hidup. Namun kini di masa damai, kehancurannya justru lebih parah. Ia menggugat nurani para sekte abadi. Apakah hanya saat kaum manusia menghadapi ancaman kepunahan, kalian baru teringat bahwa kita dan warga biasa berasal dari akar yang sama? 老人为了不给孩子增添负累性，本是同。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.